Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hari ini, di minggu keempat pembelajaran kita, bertemu lagi dengan saya Miss Alfi di dalam pembelajaran bahasa Inggris untuk kelas 10. Hari ini kita akan membahas tentang connectives. Mohon maaf karena suara saya lagi sedikit serak, semoga bisa terdengar jelas oleh teman-teman di sana. Beberapa waktu lalu kita sudah membahas tentang pengertian dan connectives ini secara umum ya. Hari ini saya akan membahas types of connectives ini secara lebih merinci. Hari ini kita akan membahas bagaimana cara mengidentifikasi dan memahami apa itu teks connective. Kemudian bagaimana memahami perannya dalam menyusun dan menghubungkan ide atau teks. Lalu bagaimana menggunakan teks connectives ini untuk membuat kalimat dan paragraf yang lebih baik. Kalau kita sudah paham bagaimana penggunaan teks connectives ini, kita bisa menulis dengan lebih runtut, jelas, dan mudah dipahami. Untuk jenisnya, connectives ini ada 3 ya teman-teman. Yang pertama adalah temporal atau waktu. Ini untuk menunjukkan urutan kejadian. Yang kedua ada kausal atau sebab akibat untuk menunjukkan alasan dan hasil. Yang ketiga ada association untuk menghubungkan atau menambahkan ide. Kalau kalian menggunakan teks connective ini dengan tepat, maka tulisan kalian akan lebih runtut dan mudah untuk dipahami. Tipe-tipe yang pertama adalah temporal connectives. Biasanya digunakan untuk menunjukkan urutan peristiwa atau langkah dalam suatu proses. Biasanya digunakan di teks prosedur atau naratif ya teman-teman. Contohnya di sini first, and then, and finally. Untuk first ini biasanya digunakan untuk kejadian awal dan untuk menunjukkan kejadian berikutnya. Finally digunakan untuk menunjukkan kejadian terakhir. Contohnya di tugas minggu lalu kita membuat teks prosedur bagaimana cara membuat ayam goreng. Nah, apakah minggu kemarin kalian ada memasukkan time connectives ini ke dalam teks prosedur kalian? Kalau kalian ada memasukkan, usahakan yang dimasukkan adalah temporal ini ya teman-teman. Nah, di slide ini kita melihat contoh penggunaan temporal connectives ya teman-teman nih. Digunakan untuk mencontohkan urutan kejadian pada metamorfosis kupu-kupu. Di sini dia menggunakan kata first untuk menunjukkan kalau kupu-kupu itu memulai hidupnya sebagai telur kecil di daun. Yang kedua dia menggunakan then untuk menunjukkan telur menetas dan menjadi ulat. Di akhir penjelasan dia menggunakan kata-kata finally. Kata-kata seperti first, then, and finally membantu kita untuk paham urutan suatu peristiwa dengan jelas. Selain kata-kata first, then, and finally tadi, ada banyak kata hubung waktu lainnya juga. Nih contohnya ada as soon as berarti segera setelah, during berarti selama, kemudian ada meanwhile berarti sementara itu, now that berarti sekarang karena, while berarti ketika atau sementara, ada juga at the same time berarti pada saat yang sama. Semua kata-kata ini membantu menunjukkan hubungan waktu antar kejadian. Sebenarnya masih banyak lagi, tapi boleh teman-teman cari sendiri di internet ataupun di kamus-kamus ya teman-teman. Tipe yang kedua adalah causal connectives. Biasanya digunakan untuk menjelaskan sebab dan akibat. Contohnya ada because, biasanya digunakan untuk menjelaskan alasan. So, digunakan untuk menunjukkan hasil atau akibat. Ada as juga digunakan untuk menjelaskan mengapa suatu tindakan itu terjadi.
Biasanya dengan kata-kata ini pembaca bisa memahami hubungan logis antar peristiwa di dalam suatu teks. Nah, di sini ada beberapa contoh untuk penggunaan causal connectives ini ya teman-teman. Yang pertama ada I couldn't go to the park because it was raining. Artinya saya tidak bisa pergi ke taman karena hujan. Nah, di sini dia menjelaskan kenapa dia tidak bisa pergi ke taman karena sebabnya hujan. Yang kedua ada I studied hard so I got an A. Artinya saya belajar keras sehingga mendapatkan nilai A. Nah, di sini menunjukkan sebab dia belajar dengan keras, akibatnya dia mendapat nilai A. Yang ketiga, di sini ada contoh as it was getting dark, we decided to go to home. Artinya, ketika hari mulai gelap, kami memutuskan untuk pulang. Nah, dari kata-kata dan arti kalimat di atas menjelaskan bahwa kata because, so, dan as menunjukkan hubungan sebab dan akibat. Selain 3 kata tadi, ini juga ada beberapa contoh causal connectives. Yang pertama ada therefore yang berarti oleh karena itu, since yang berarti sejak, kemudian ada even though yang berarti walaupun, yet yang artinya namun, as a result yang berarti sebagai hasilnya, terakhir ada consequently yang berarti akibatnya. Nah, kata-kata ini juga membantu memperjelas hubungan sebab akibat dalam suatu teks ya teman-teman. Yang ketiga adalah topic word association. Digunakan untuk membantu pembaca memahami bagaimana bagian-bagian dalam teks saling terhubung. Contohnya ada link to, digunakan untuk menunjukkan hubungan yang kuat atau langsung. Related to digunakan untuk menunjukkan hubungan yang lebih umum atau lebih luas. Kemudian ada same as, digunakan untuk menunjukkan persamaan atau kesetaraan. Nah, dengan menggunakan kata-kata ini, tulisan yang kita tulis menjadi lebih jelas dan terstruktur. Ini ada beberapa kalimat untuk contoh penggunaan dari topic word association. Yang pertama ada regular exercise is linked to improve physical and mental well-being. Artinya olahraga teratur berkaitan dengan peningkatan kesehatan fisik dan mental. Yang kedua, the advancement in technology are closely related to the growth of the digital economy. Artinya, kemajuan teknologi berhubungan erat dengan pertumbuhan ekonomi digital. Yang ketiga ada using a smartphone is the same as having a small computer in your pocket. Artinya, menggunakan smartphone sama seperti memiliki komputer kecil di saku kita. Nah, kata-kata seperti link to, related to, and same as digunakan untuk menunjukkan hubungan atau kesamaan antar gagasan di kalimat tersebut. Nah, ini ada beberapa contoh lainnya untuk topic word association yang bisa kita gunakan selain 3 tadi. Yang pertama ada touching on yang berarti menyinggung atau membahas secara singkat. Corresponding to yang berarti sesuai atau sejalan dengan. Like artinya seperti. Affiliated with yang berarti berafiliasi atau berhubungan dengan. Tied to yang berarti terkait dengan. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Boleh tulis di kolom komentar ya teman-teman. Untuk tugas minggu ini silahkan kalian lengkapi kalimat berikut dengan teks connectives yang pas. Sampai di sini dulu pembelajaran kita untuk minggu ini.
Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi di minggu depan. Bye-bye.